lagu boleh bikin. Inflamasi adalah peradangan yang melibatkan prostaglandin yang sebagai mediator utama menyebabkan vasodilatasi, edema, kemerahan, dan nyeri. NSAID atau non-steroid anti-inflammation drugs sering digunakan untuk terapi, tetapi penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan efek samping kardiovaskuler dan gastrointestinal. Daun pepaya atau carica pepaya dipilih karena mengandung flavonoid yang memiliki aktivitas analgesik dengan menghambat enzim psikooksigenase serta memberikan perlindungan terhadap penyakit kardiovaskuler dan gastrointestinal berkat sifat antioksidannya. Namun, efektivitas ekstranya memerlukan dosis tinggi karena kelarutan rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah sedimen baru dari ekstrak daun pepaya atau carica pepaya L berupa SNID yang memanfaatkan sistem nanopartikel untuk dapat meningkatkan absorpsi dan ketersediaan energi obat di dalam tubuh, terutama untuk obat-obat yang memiliki kelarutan rendah di dalam air. Selanjutnya, alat yang digunakan para penelitian ini adalah partikel charge minister, probe ultrasonik, dan spektrofotometri UV VSU 2810. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah isopropil miristat, asam asetat, propilen glikol, NaCNC, etanol 96%, tin 80, dan propilen glikol. Yang pertama, pembuatan ekstrak daun pepaya. Daun pepaya segar ditimbang sebanyak 3 kg dan dari perkebunan di Sleman, Yogyakarta. Dicuci, dikeringkan dalam oven selama 24 jam, lalu dihaluskan menjadi serbuk. Serbuk dimaserasi dengan etanol 96% selama 24 jam. Kemudian pelarutnya diuapkan menggunakan rotary evaporator dan dikeringkan pada water bath 60 derajat Celcius hingga diperoleh ekstrak kental. Yang kedua, formulasi SNID ekstrak daun pepaya. Ekstrak daun pepaya dilarutkan dalam propilen glikol, ditambahkan isopropil miristat dan diaduk selama 15 menit. PEG 400 dan twin 80 dicampur, diaduk selama 10 menit. Lalu digabungkan dengan pesi minyak, campuran diaduk ultrasonik selama 2 menit dengan intensitas 40%. Selanjutnya, uji ukuran partikel dan persen transmitan SNID. SNID ekstrak daun pepaya didispersikan dalam Aquades 1:250. Ukuran partikel diukur dengan partikel size analger atau PSA dan persen transmita diuji menggunakan spektrofotometri UV vis pada 650 mm. Kemudian dilakukan uji stabilitas SNID pada esa daun pepaya. Uji stabilitas SNID pada esa daun pepaya dilakukan dengan metode yaitu flash towing, di mana seluruh formula dari SNID ini esa daun pepaya diambil 5,5 ml dan diletakkan pada plafon serta disimpan pada suhu kurang lebih dari 4 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian disimpan lagi pada suhu ruang selama 24 jam dan pada suhu 40 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian SNID disentrifugasi 40 rpm selama 5 menit dan 4 minggu. Selanjutnya yaitu adalah uji aktivitas analgesis SNID ekstrak daun pepaya, di mana aktivitas analgesis SNID ini dilakukan menggunakan hewan uji yaitu berupa mincit. Sebelum dilakukan pengujian, hewan uji dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama berupa kelompok mincit yang diberikan NaCNC 0,5% disertai asam asetat 1% secara IV sebanyak 10 mg per kilogram berat badan. Kemudian kelompok kedua adalah mincit yang diberi SNID ekstrak daun pepaya yaitu berupa dosis 80 mg per kilogram berat badan. Lalu diberi asam asetat 1%
secara inti sebanyak 10 mg per kilogram berat badan. Kemudian yang terakhir adalah kelompok 3, di mana mencit yang diberi asam mefenamat dosis 65 mg per kilogram berat badan, lalu diberi asam asetat sebanyak 1% secara inti sebanyak 10 ml per kilogram berat badan. Pertama yaitu hasil uji ukuran partikel dan persen transmiter. Ukuran partikel nanoemulsi yang baik berada pada kisaran 20 sampai 200 nm. Semakin kecil ukuran partikel pada suatu zat aktif sediaan Smith, maka akan semakin meningkatkan stabilitas dan perbesarannya dalam media disolusi. Berikut tabel hasil uji ukuran partikel dan persen transmiter. Semua formula Smith ekstra daun pepaya menunjukkan nilai transmiten yang baik, sehingga ketika terdispersi pada mediumnya akan membentuk suatu larutan yang jernih. Berikutnya, hasil uji stabilitas Smith ekstra daun pepaya. Uji stabilitas Smith dengan menggunakan metode freeze Kawing dengan melihat pengaruh suhu dan waktu penyimpanan terhadap pemisahan fase yang terjadi. Hasil uji menunjukkan bahwa F1, F2, dan F3 tidak stabil karena mengalami pemisahan fase setelah pengujian, sedangkan untuk F4 tidak mengalami pemisahan fase setelah pengujian. Pemisahan fase ini dipengaruhi oleh kemampuan surfaktan dan kosurfaktan dalam menurunkan tegangan permukaan emulsi antara fase minyak dan fase air. Semakin besar kemampuan surfaktan dan kosurfaktan dalam mengurangi tegangan antar muka, maka akan semakin membentuk nanoemulsi yang stabil. Selanjutnya, uji aktivitas analgesik Smith ekstra daun pepaya. Berikut saya tampilkan tabel jumlah geliat mencit. Pengujian analgesik menunjukkan bahwa jumlah geliat mencit kontrol negatif selama 60 menit adalah 235 kali, 200 kali, dan 177 kali. Sedangkan mencit yang diberikan Smith ekstra daun pepaya selama 60 menit adalah 5 kali, 16 kali, 11 kali. Untuk mencit yang diberikan asam mefenamat tidak memberikan adanya geliat. Selanjutnya, tabel 4 aktivitas analgesik ekstra daun pepaya. Berikut saya tampilkan tabel dari geliat mencit. Hasil jumlah geliat selama 60 menit yang diperoleh dari masing-masing kelompok selanjutnya digunakan untuk menghitung persen inhibisi nyeri dari Smith ekstra daun pepaya dan dibandingkan dengan kontrol positif yang menggunakan asam mefenamat. Hasil menunjukkan persen inhibisi nyeri dari Smith ekstra daun pepaya yaitu sebesar 94,55%, kurang lebih 3,09, sedangkan persen inhibisi nyeri rata-rata asam mefenamat adalah 100%, kurang lebih 0,00. Jadi kesimpulannya, formula Smith ekstra daun pepaya yang memenuhi parameter stabilitas yang baik dan ukuran partikel yang paling kecil adalah 77,1 nm adalah F4, sedangkan F1, F2, dan F3 hanya memenuhi parameter ukuran partikel dan persen transmitan yang baik namun memiliki kestabilan yang tidak cukup baik. Persen inhibisi nyeri dari Smith ekstra daun pepaya pada mencit jalur babsi yang diinduksi asam asetat adalah 94,55%. Sekian video tugas teknologi sediaan lipid semi solid dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.